Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini sekarang kita akan membicarakan satu sifat yang baik, yaitu sopan dan santun. Sopan dan santun ini adalah sikap ramah, sikap yang lembut hati, yang diperlihatkan kepada orang lain dengan maksud untuk menghormati, ya kan, untuk menghormati orang yang ada di hadapan kita, dan juga bisa membuat suasana nyaman. Dan langsung Abi kasih contoh, seseorang yang sopan santun itu dia yang selalu menghormati orang yang lebih tua. Dia tidak berkata-kata kotor, ya, tidak kasar, dan tidak takabur, tidak sombong, tidak juga meludah sembarangan, ya kan, tidak menyela pembicaraan, dan berpakaian sopan dan santun, dan seterusnya. Ya. Namun apabila kita ingin melihat jejaknya dalam Quran, Allah katakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmati minallah lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah maka kalian bisa sopan santun, kalian bisa lembut hatinya, ya kan. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Namun apabila Allah enggak kasih rahmat, ya, enggak memberikan kasih sayangnya kepada kita, maka pasti kita ini akan bersifat kasar, ya, keras hati, dan lan faddu min haulik, dan orang-orang akan lari dari kita, orang-orang akan menjauh dari kita, orang enggak akan merasa nyaman bersama kita, dia akan menjauhi kita, ya. Jadi ini semata-mata, ya, seorang yang sopan santun ini memang dia mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Maka kita berharap bagaimana agar Allah selalu merahmati kita, ya, melembutkan hati kita, ya kan, sehingga terutama kita bagi orang-orang yang beriman, ya, dan kita sesama saudara ini harus berkasih sayang, ya, harus lemah lembut, dan nggak keras hatinya, ya, nggak gampang marah, ya. Nah, ini semata-mata karena rahmat Allah tadi. Dan sopan juga artinya, ya kan, itu, ya, hormat, ya, dan menghormati menurut adat kebiasaan, ya. Sedangkan santun ialah halus budinya, ya, serta tingkah lakunya, dia suka menolong dan menaruh belas kasihan kepada orang. Nah, jadi kita ini, ya kan, berharap dari Allah, semoga Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita mampu juga bersikap sopan, bersikap santun menurut adat kebiasaan. Ya, salah satu contohnya aja, ya kan, yang paling bisa kita lihat, ya, perbuatan sopan santun ini, ya, kepada orang, kita melewati seseorang, ya, itu kalau orang yang sopan santun ini dia mau menundukkan badannya, jadi nggak lewat begitu aja, tapi dia bahkan minta izin, boleh nggak saya lewat, saya numpang lewat, ya, gitu, dengan kita tundukkan badan kita sedikit, ya, itu terlihat, ya, terlihat bahwa itu suatu bentuk penghormatan menurut adat kebiasaan kita di sini, ya.
Jadi itu salah satu contohnya. Dan dari sisi perkataan sopan santun ini adalah dia tidak suka meremehkan orang lain. Dia nggak berkata kasar, ya, nggak berkata-kata kotor. Kalaupun sampai dia harus marah, dia sanggup menahan dirinya. Ya, jadi nggak sebentar, ya, mudah marah gitu. Nah, orang yang sopan dan santun ini, dia kalau memang dia marah, Nabi ajarkan, ya, Nabi ajarkan manusia memang dia nggak terlepas dari sifat marah. Bagaimana kalau caranya kita untuk menahan amarah? Nah, kalau kita sedang berdiri, maka kita pertama-tama kita coba wudhu dulu, ya, karena wudhu ini dia kita gunakan air, dan setan ini dia terbuat dari api, ya. Nah, kalau udah wudhu masih marah juga, gimana caranya? Kita duduk. Nah, kalau duduk masih marah juga, maka kita tiduran, ya kan? Jadi kita harus mampu menahan marah. Nah, jarang orang yang tiduran dia marah, jarang, ya kan? Kalau biasanya kalau kita udah sampai tiduran, ya udah sulit kita memarah-marah kan. Biasanya orang marah nih kan dia pasang kuda-kuda, dia dalam keadaan berdiri udah siap mau nendang, siap mukul, siap, ya, nyakitin orang lain. Nah, jadi orang yang sopan santun ini kalau lagi dalam keadaan marah dia selalu mampu menahan diri. Dan Nabi katakan, orang yang kuat ini bukan orang yang badannya besar, yang mampu menjatuhkan orang lain, sekali pukul pingsan, bukan. Orang yang kuat nih kata Nabi siapa? Orang yang mampu menahan marah. Nah, itulah orang yang kuat. Nah, orang kuat siapa? Orang yang mampu menahan marah, menahan dirinya dia ketika dia sedang marah. Ya, demikian ya. Jadi waktu udah hampir habis, mungkin ada pertanyaan? Ya. Apa? Semata-mata. Semata-mata itu kan bahasa Indonesia yang artinya ya boleh kita ganti dengan hanya, misalnya gini, saya datang semata-mata untuk mengajar. Nah, itu artinya saya datang ke sini hanya untuk mengajar. Nah, lain enggak untuk mau berbuat apapun selain hanya untuk mengajar, itu semata-mata. Misalnya kita juga katakan kita sengaja kita sholat semata-mata karena Allah. Ya kan, sering kan kita ucapkan kan, sengaja aku niat sholat zuhur 4 rakaat bersama imam, ya, semata-mata karena Allah. Nah, itu hanya karena Allah kita lakukan, atau enggak kita lakukan hanya karena Allah, hanya karena sebab ingin mendapatkan keridhaan Allah. Jelas ya? Oke, apa lagi? Cukup ya, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La taqul li wahdi aw kayfa as-sabil